Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dari kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada bacaan pertama ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu mengasihi, menjaga, mendampingi kita sebagai anak-anak-Nya. Namun, sebagai umat-Nya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi gembala yang baik bagi sesama kita. Dalam Injil Matius hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita seharusnya hidup sebagai pengikut-Nya. Di sini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengadilan terakhir ketika Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan-Nya. Perumpamaan ini menggambarkan Tuhan Yesus sebagai seorang hakim yang memisahkan domba dan kambing, menganalogikan manusia baik dengan domba, dan menganalogikan manusia jahat dengan kambing. Dalam perumpamaan ini, kita diajarkan pentingnya melayani dan mengasihi sesama sebagai bagian dari iman kita. Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa setiap tindakan kita terhadap sesama, terutama mereka yang paling terlantar di masyarakat, adalah tindakan kita terhadap Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak hanya disuruh untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, tetapi juga untuk mengasihi dan melayani sesama dengan sepenuh hati kita. Berbeda dengan perumpamaan ini, banyak orang mungkin akan memilih untuk mengesampingkan perhatian terhadap orang lain dan lebih fokus pada urusan pribadi mereka sendiri. Namun, Tuhan Yesus menekankan bahwa iman sejati diwujudkan melalui tindakan nyata dalam melayani sesama. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Pelayanan kepada sesama bukanlah pilihan, melainkan panggilan yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap orang. Ketika kita bersedia memberikan makan kepada yang kelaparan, memberikan minum kepada yang haus, memberikan pakaian kepada yang telanjang, menyambut orang yang asing, menjenguk yang sakit, dan mengunjungi mereka yang dipenjara, kita benar-benar melayani Tuhan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berilah kami hati yang penuh kasih dan mata yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.